فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Seperti itu kan. Singkatnya ini permasalahan yang bisa kita ambil dari hadis pertama di dalam bab izalatin najasah dari kitab Bulughul Maram ini. Hadis yang kedua ini tentang permasalahan najisnya daging keledai al-humur al-ahliyah. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anhu radhiyallahu an. Masih darinya siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, lamma kana yaumu Khaybar, ketika hari Khaybar. Hari Khaybar adalah hari yang terjadi pertempuran Khaybar. Pertempuran Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 7 tahun setelah Nabi SAW hijrah. Yaitu ketika Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin menyerang, menggempur perkampungan Khaybar. Yang mana perkampungan Khaybar ini berada di utara Madinah. Dalam perjalanan orang-orang Madinah ke Syam itu melewati perkampungan Khaybar, yang isinya itu orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kenapa kok diserang? Panjang ceritanya. Cukup nggak waktunya? Allahu ta'ala a'lam. Tapi saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi orang-orang Yahudi ini kedengkiannya dengan kaum muslimin itu sudah ada semenjak berita Rasul terakhir itu bukan dari kalangan mereka. Maka kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah menambah mereka semakin dengki dan benci lagi. Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari keturunannya Nabi Ishak, bukan dari keturunannya Ismail. Ismail itu ibunya budak. Sementara Ishak itu dari istri yang pertama. Jadi dianggap kalau dikatakan pewaris tahta itu yang paling berhak itu pewaris tahta ya keturunannya Ishak. Itu menurut persangkaan mereka. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang menjadi penutup para nabi adalah dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kedengkian itu semakin hari semakin menjadi hingga terjadilah pengkhianatan di Madinah itu oleh Yahudi Bani Qainuqa yang pertama kali berkhianat. Mencoba melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah, melakukan perbuatan onar di situ, menyakiti kaum muslimin, menghina kaum muslimin. Wanita kaum muslimin itu diinjak jilbabnya hingga terseret. Ketika terseret terbuka auratnya. Melihat pelecehan yang seperti itu, seorang muslim kemudian membela harga dirinya dengan menghajar Yahudi tersebut sampai Yahudi tersebut mati. Ketika Yahudinya mati, yang lain melihat ada kaum muslimin menghajar Yahudi, dihajar juga dia sampai mati. Maka hendak terjadi pertempuran, di situ Rasulullah masih sabar. Ketika sudah tidak sabar, Bani Qainuqa harus pergi keluar Madinah. Bani Qainuqa keluar dari Madinah, masih ada Bani yang terakhir? Bani Nadir. Bani Nadir juga melakukan pengkhianatan, mau melemparkan batu roha, batu gerinda itu untuk gilingan gandum dari atas rumahnya ketika Rasulullah lewat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberitahuan berupa wahyu bahwasanya mereka mau melakukan makar, ketahuan dahulu. Ketika ketahuan maka ini melanggar perjanjian perdamaian Piagam Madinah, harus keluar, diusir lagi. Siapa yang diusir? Bani Nadir diusir. Kemudian pada peristiwa perang Khandaq
Nah, Bani Nadir yang keluar ini kemana dia? Sebagiannya berlindung di Khaybar. Ketika berlindung di Khaybar dengan saudara-saudaranya dari Yahudi Khaybar itu mengatur siasat. Ini gimana memusnahkan Muhammad dan pengikutnya ini gimana? Maka dari situlah ide menggabungkan seluruh kabilah-kabilah Arab, terjadi perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Dikompor-kompori Quraisy, dikompor-kompori Bani mana yang dari Najd itu namanya, lupa saya. Dari wilayah Najd, pokoknya dikompor-kompori. Alhasil terkumpul 10.000 pasukan yang siap menggempur Madinah. Sementara Madinah kekuatan personel pasukannya hanya 3.000 pasukan saja. 10.000 lawan 3.000. Ini pertempuran yang paling dahsyat dalam sejarah kaum muslimin, itu di mana semua kabilah Arab itu bersatu untuk menggempur Madinah. Tapi otak di balik itu siapa? Inisiatornya Yahudi Bani Nadir yang diusir dari perkampungannya, kemudian menetap di Khaybar. Maka setelah terjadi pertempuran Khandaq, Allah Subhanahu wa taala gagalkan tipu daya mereka. Di pertempuran Khandaq, Yahudi Bani Quraidah juga melakukan pengkhianatan, maka mereka harus dieksekusi, laki-lakinya dihukum mati pada saat itu karena melakukan pengkhianatan perang di dalam. Dan ini aturan perang yang berlaku pada saat itu. Kalau dikatakan Islam gak punya peri kemanusiaan, mereka sendiri yang pilih kok. Kamu mau pilih hukumnya siapa yang menetapkan hukumnya? Kami memilih, kata Bani Quraidah, yang menetapkan hukumnya adalah sekutu kami dari orang Madinah. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad adalah sekutunya, sekutu Bani Quraidah. Maka Nabi utus Sa'ad, tetapkan hukum bagi mereka. Ditetapkan oleh Sa'ad, yang laki-lakinya dipenggal kepalanya semuanya, yang wanitanya menjadi budak. Yang masuk Islam baru diampuni. Nah, itu keputusan yang sudah ditetapkan Sa'ad bin Mu'ad. Kalau dilihat di dalam kitabnya Bani Israel itu lebih ringan hukumannya. Karena dahulu hukumannya Bani Israel kalau melakukan pengkhianatan, dosa seperti itu, bunuh diri satu sama lain kan. Yang ketika di zamannya Nabi Musa. Intinya terjadi itu di mana setelah perang Khandaq Allah menangkan kaum muslimin, kaum kafir Quraisy jadi bangkrut. Ketika bangkrut mau tidak mau minta gencatan senjata, terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Sudah longgar ketegangan antar kaum muslimin dengan Quraisy kan, ada perjanjian damai. Nah, Rasulullah melihat otak di balik Khandaq ini siapa? Ternyata Yahudi yang ada di Khaybar. Kalau begitu nih Khaybar ini pusat komandonya selanjutnya. Sebelum terjadi perang Khandaq jilid kedua, itu Khaybar harus diatasi terlebih dahulu. Maka diserang terlebih dahulu. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Alhasil orang-orang Khaybar harus keluar dari Khaybar, diusir. Kalau enggak nanti bikin pengkhianatan yang baru lagi. Sudah masuk belum ya? 3 menit lagi. Ya, harus diusir. Nah, orang-orang Khaybar ketika itu nawarkan satu penawaran. Wahai Rasulullah, ini tanah kami. Bertahun-tahun turun-temurun kami yang bisa mengolahnya. Kami mengajukan usul. Kalau tanah ini tetap kami kelola, tetapi nanti hasil panennya itu dibagi 2. Karena pemilik tanah kan kaum muslimin. Setelah menang perang, kaum muslimin menjadi pemilik tanah, dan kami yang mengelolanya karena kami yang tahu cara mengelolanya. Bagaimana? Rasulullah sepakat. Oke, kalau begitu deal 50-50, 50-50. Kalian pengelolanya dapat 50, kami pemilik tanahnya dapat 50 dari hasil panennya Khaybar pada saat itu. Nah, pada peristiwa pertempuran Khaybar ini terjadilah peristiwa ini gitu loh. Peristiwa di mana kaum muslimin itu harus makan dan gak ada yang bisa disembelih. Mereka menyembelih keledainya. Keledainya disembelih, kemudian dipanggang, direbus di atas kuali. Nah, ketika melihat dan mengetahui hal itu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah. Abu Talhah ini bapak tirinya Anas bin Malik.
Kemarin udah diceritakan ceritanya ya. Yang mempersunting Ummu Sulaim tapi masih kafir. Kata Ummu Sulaim, saya mau dipersunting kalau kamu masuk Islam. Nah, ini bapak tirinya Anas bin Malik. Karena Abu Talhah yang disuruh dan Abu Talhah bapak tirinya Anas bin Malik, maka paham benar ceritanya ini Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian menyampaikan hadis ini kepada kita kaum muslimin semuanya. Fanada, diumumkan ketika itu, innallaha wa rasulahu, kata Abu Talhah ini menyampaikan pengumumannya kepada pasukan-pasukan kaum muslimin pada saat itu. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum, telah melarang kalian an luhumil khumuril ahliyah, dari memakan daging keledai. Kenapa? Fa innaha rijsun, karena daging keledai itu najis. Al hadits muttafaqun alaih. Tapi sudah titit, berarti waktu Isya masuk, dan insyaallah pembahasan fikihnya akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gak ada pertanyaannya? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Kemarin sudah saya sampaikan, bagi teman-teman nanti yang ada pertanyaan bisa ditulis di atas kertas kecil gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kajian kita bisa dilanjutkan setelah Isya. Jadi seperti itu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.